Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar berkenaan tafsir surat An-Nur yang mana kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Surat An-Nur yang merupakan surat yang ke eh, 24 ya, terdiri dari 64 ayat yang termasuk surat Madaniyah. Surat yang turun setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, yang garis besar isinya adalah petunjuk petunjuk Allah Subhanahu wa taala, baik berupa adab dan hukum-hukum yang mengantarkan kita kepada nur cahaya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan petunjuk Al-Quran ini, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan, berhubungan dengan rumah tangga itu bisa tercapai, sehingga kehidupan manusia berjalan dengan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Para hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita pada pertemuan yang lalu mengambil ayat 30 sampai 31 berkenaan dengan pedoman pergaulan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Sekarang kita akan masuk ayat yang ke-32 sampai ke-33 berkenaan dengan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk menikah. Bahkan Allah janjikan bahwasanya orang-orang yang menikah dengan tujuan untuk menjaga dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan mengayakannya. Tentunya dikayakan Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi, dari kemampuan finansial, dari kemampuan fisik dan anggota tubuh, dari kemampuan bantuan daripada keluarga, support dari orang tua, ya, dan dari segala hal, fisik yang sehat, ya, kesempatan yang ada, waktu yang senggang, dan itu merupakan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan bagi orang yang hendak mensucikan dirinya agar tidak terjatuh kepada perbuatan zina, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal ayat tentang hukuman-hukuman hukumannya. Baik, sebelum kita masuk ke lebih jauh berkenaan dengan ayat di surat ini, kita baca dulu ayat 31 atau 32 ya, sampai ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ankihu al-ayama minkum was-salihina min ibadikum. Dan nikahkanlah, ya, nikahkan atau kawinkanlah al-ayama. Al-ayama yaitu orang-orang yang sendirian minkum di antara kalian. Was-salihina min ibadikum wa imaikum. Dan orang-orang yang layak untuk menikah. Min ibadikum dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan juga wa imaikum dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Iyakunu fuqara'a, jika mereka miskin, jika mereka miskin, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas pemberiannya dan alim dan maha mengetahui. Kemudian bagaimana kalau tidak mampu? Allah sebutkan wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan orang-orang yang tidak mampu untuk menikah, hendaklah ia menjaga kesucian dirinya hatta yughniyahumullahu min fadlih. Sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dan budak-budak yang kamu miliki, yang menginginkan mukatabah, menginginkan perjanjian, hendaklah fakatibuhum. Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka in alimtum fihim khaira, jika kalian mengetahui ada kebaikan pada diri mereka. Wa atuhum mimalillahi alladzi atakum. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha in aradta tahassunan litabtaghu 'aradal hayatid dunya. Dan janganlah kamu paksa budak-budak yang kamu miliki, budak-budak wanita, untuk melakukan al-bigha, pelacuran. Sedang mereka sendiri menginginkan kesucian. Karena apa? Karena kamu hendak mencari keuntungan dunia. Wa may yukrihunna, barang siapa yang memaksa mereka, fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Kalau kamu maksa mereka, ya, barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang setelah mereka dipaksa untuk melakukan itu.
Kemudian di ayat yang 34, walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat. Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang mubayyinat, memberi penerangan. Wa mathalan minal ladzina khala min qablikum, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, wa mau'izatan lil muttaqin, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala seolah-olah memberikan perintah kepada orang yang eh, sendirian, ya, untuk menikah, untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dari fitnah dunia, ya, fitnah syahwat pada khususnya, untuk diperintahkan menikah. Ya. Bagian ulama berpendapat bahwasanya nikah hukumnya wajib setiap orang yang mampu. Mereka berdalil sebuah hadis yang menyatakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antaramu memiliki kemampuan, falyatazawwaj, hendaknya ia segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan juga menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Karena siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Ya, karena puasa itu merupakan salah satu peredam nafsu syahwat baginya. Disebutkan di dalam hadis yang lain, dalam Sunan, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, menyatakan, sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, tazawwajul waluda tanasalu fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Hendaklah kalian itu menikah dengan wanita yang subur, ya, untuk mendapatkan keturunan. Sebab Nabi kita itu berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak pada hari kiamat. Di sini Allah Subhanahu menyebutkan wa ankihul ayama. Al-ayam itu bentuk jamak dari ayyim. Artinya wanita yang tidak mempunyai suami atau seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri. Maksudnya sendiri, ya. Baik ia sudah menikah kemudian bercerai atau memang belum menikah sama sekali. Intinya yang sendiri. Nah, iyakunu fuqara, ya, apabila mereka itu fuqara, apabila mereka fakir, miskin, maka Allah berjanji yughnihimullahu min fadli. Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Nah, disebutkan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendorong mereka untuk menikah dan memerintahkan orang-orang yang merdeka maupun budak untuk melaksanakannya, dan Allah menjanjikan kekayaan bagi mereka. Iyakun fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-33 yang menyatakan bahwasanya wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah mampukan. Ini merupakan perintah Allah kepada siapa saja yang tidak mampu menikah, dengan apa? Untuk menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram. Ya. Kalau sudah mampu, maka maju terus. Insya Allah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan menyertainya. Walladzina yabtaghuna al-kitaba, ini berkenaan dengan budak al-mukatab. Al-mukatab itu seorang budak yang ingin terbebas daripada perbudakan. Dia membayar, menebus dirinya dari tuannya
membayar sejumlah uang, gitu ya, baik secara langsung atau secara kredit. Ini namanya uh, mukatabah. Ya, budak yang membeli dirinya sendiri dari tuannya dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka ini, walladzina yabtaghunal kitab mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Apabila budak-budakmu ingin mukatab, ya, ingin mukatabah, maksudnya membebaskan dirinya daripada perbudakan dengan membayar cicilan kepada tuannya, maka tidak mengapa dikasih kepada mereka. Kalau engkau melihat ada kebaikan pada diri mereka. Supaya apa? Supaya bisa mereka hidup dalam hurriyah, dalam kemerdekaan. Ya. Bahkan ada yang mengatakan wajib hukumnya atas si tuan itu kalau budak yang minta mukatabah untuk memenuhi. Apabila zahir daripada budak itu ada kebaikan dan kemampuan untuk menjalankan eh, kreditan, membayar kredit kepada tuannya dan memiliki sifat amanah. In alimtum fihim khaira, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Jika kalian tahu si budak ini itu memiliki usaha, ya, supaya apa? Supaya setelah bebas dia tidak tergantung kepada orang lain. Kalau dari si budak kan dia masih jadi tanggungan si majikan yang memberi makan, di tempat tinggal dan segala macamnya. Tapi ketika dia pengen bebas, otomatis kan dia harus bisa mandiri. Kalau diketahui bahwasanya dia bisa mandiri dan tidak tergantung lagi kepada orang lain, maka berikan dia kebebasan walaupun dengan muka tabah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganjurkan eh, untuk kita sekalian untuk bersedekah, ya, ataupun membayar zakat dari harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Wa atuhum min malillah alladzi atakum. Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang Dia karuniakan kepadamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini alladzi atakum. Jadi harta yang ada di diri kita, amanah yang ada di diri kita, itu pada hakikatnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Maka apa? Apa-apa yang menjadi perintah Allah di dalam mengenai harta ini harus kita tunaikan. Karena pada hakikatnya itu bukan harta kita, tapi harta yang Allah titipkan kepada kita. Kita tunaikan supaya apa? Ketika kita tunaikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada si pemilik harta itu. Baik dengan keberkahan, baik dengan tambahan-tambahan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya, baik dengan doa dari doa orang-orang fakir yang ia bantu, ya, baik dengan keselamatan, eh, kesehatan, itulah plus-plus, ya, yang harta kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah di sini ketika ayat berbicara tentang mukatabah, ya, budak yang ingin membebaskan dirinya, membeli dirinya dengan membayar sebagian uang dengan cicil, maka diperintahkan oleh para tuan-tuan ini untuk membantu mereka, membantu keuangan mereka, baik dari sisi eh, mempermudah pembayaran atau mengecilkan dana yang diminta atau memudahkan apabila mereka terlambat dan segala macamnya di dalam pembayaran. Nah, inilah keluasan Islam, ya, keutamaan Islam untuk saling membantu di antara umatnya, yang dengannya menjadikan seseorang merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya dalam kesusahan, sehingga ciptalah sebuah masyarakat yang saling tolong menolong. Kemudian ayat beralih kepada larangan untuk memaksa budak-budak wanita untuk melakukan pelacuran. Tentunya nanti akan disebutkan, eh, kalau dia
ingin menyucikan dirinya. Ini bukan berarti kalau dia tidak ingin mencucikan dirinya kita paksa juga enggak. Ini adalah ayat yang melarang untuk melaksanakan praktek pelacuran ini. Ya, jadi jangan dilihat konteks yang lainnya. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha. Janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran. Ini cerita zaman jahiliyah yang mana para tuan-tuan ini yang memiliki budak wanita ingin memanfaatkan budak wanitanya ini membantu dirinya dalam sisi ekonomi. Tapi apa? Dengan cara yang tidak baik, yaitu mengiringkan mereka untuk berzina. Kemudian mengambil setoran setiap transaksi itu dilakukan. Ya. Dan Islam ketika datang di tengah-tengah kaum jahiliyah itu melarang praktek ini. Melarang kaum mukminin untuk melakukan ini. Bahkan menyatakan bahwasanya hasil uang daripada zina itu sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak boleh diharapkan. Ya, disebutkan bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang kepalanya munafikin ya, itu memiliki budak wanita, dia paksa untuk melacur. Untuk apa? Mengharapkan setoran. Karena menginginkan anak-anak mereka dan karena kekuasaannya. Makanya Islam datang untuk menjadikan wanita itu mulia. Kalau kita lihat kok seperti itu ya, ya kalau kita lihat zaman jahiliyah seperti itu, sekarang lebih jahiliyah daripada zaman jahiliyah. Kalau dulu budak mereka, milik mereka. Kalau sekarang, ya berita yang kita dengar, beberapa wanita itu diculik untuk dijadikan budak budak zina, menyetor kepada majikannya yang bukan majikan ya, bukan orang, bukan orang tidak menanggung dan segala macamnya. Maka mereka mengambil wanita-wanita yang tidak tahu menahu, kemudian dipaksa, bahkan disiksa untuk melakukan hal hal ini. Dan mereka bukan siapa-siapa, bukan tuan, ya. Mereka adalah orang lain yang melaksanakan dengan kekerasan. Kalau kita lihat lebih parah, karena bukan tuan dari budak itu yang memberi makan dan memberi tempat tempat tinggal. Dan di sini, kalau ini saja dilarang, maka hal yang terjadi pada zaman sekarang itu tentu lebih dilarang. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "In aradna tahassunan." Sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian. Ini dilihat dari kebiasaan yang umum terjadi. Ya. Bahwasanya karena dipaksa, mereka mau tidak mau melaksanakannya. Tapi ketika mereka menginginkan kesucian, maka tidak boleh dipaksa. Bukan maksudnya orang yang menginginkan juga dipaksa. Bahkan anjuran Islam adalah melarang hal itu semuanya. Ya. Melarang itu terjadi. Bahkan kalau kita lihat ayat sebelumnya tentang anjuran untuk menjaga hubungan antara wanita dan laki-laki. Bahkan memberi hukuman kepada orang yang melakukan zina. Ini kan sesuatu yang eh, hal-hal yang menyebabkan atau melindungi mereka untuk terjatuh kepada hal tersebut yaitu zina. Apatah lagi di sini Allah katakan litabtaghu aradal hayatid dunya. Mereka hendak mencari keuntungan dunia, mengharapkan setoran, bayaran dari mereka. Hanya Rasulullah SAW melarang mengambil upah ya dari hasil upahnya pelacur dan dukun. Dan apabila itu terjadi, karena mereka dipaksa, disiksa dan segala macamnya, dan mereka melakukannya dalam hal terpaksa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yaitu ampunannya. Wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahinna ghafurur rahim. Barang siapa memaksa mereka, ya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Allah berikan ampun kepada mereka dan memberi hukuman tentunya kepada yang memaksa.
dan dosanya ditimpakan kepada orang yang memaksa memaksa tadi. Karena apa? Di dalam Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan bahwasanya rufi'a an ummati al khata wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sehingga Allah mengangkat, memaafkan dari umatku ini kekeliruan karena lupa. Ya. Wa nisyan karena ada khata, karena kekeliruan, wa nisyan karena lupa, dan juga wa mastukrihu alaihi, dan suatu perbuatan yang dilakukan secara terpaksa. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang memberi penerangan. Al-Quran ini, ayat-ayat ini jelas. Memberikan penerangan kepada manusia agar mereka mendapatkan kebahagiaan kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan juga dia wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum. Contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kalian, umat-umat yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dalam menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Untuk apa? Untuk menjadikan pelajaran bagi orang-orang pada saat diturunkan ayat itu. Yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyiksa para sahabat, yang eh, membuat mereka eh, merasa sesak dadanya karena dihina, disiksa, dicemooh, bahkan dibunuh, bahkan diperangi. Ya. Bahkan mereka berlaku sombong. Ingat, semua tempat terdahulu lebih ada yang lebih kuat dari kalian, lebih hebat dari kalian. Al-Quran menerangkan Allah telah menghancurkan mereka dengan kekuatannya. Maka janganlah engkau berperilaku seperti perilakunya umat-umat yang terdahulu dalam memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dalam melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Quran surat Az-Zukhruf ayat 56 disebutkan, "Faja'alnahum salafam wa mathalan lil akharin." Dan kami jadikan mereka itu yang Allah umat-umat terdahulu itu sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang datang kemudian. Nah, ini penting juga kita untuk mengetahui kalau ada zaman sekarang orang-orang yang musuh Islam, orang-orang yang eh, menyiksa kaum muslimin, orang yang membunuh kaum muslimin, mengusir mereka dari tanah mereka, membuat kaum muslimin dalam keadaan sedih, bahkan memasukkan syubhat, mengoyak-ngoyak barisan kaum muslimin. Ingat, ingat, ingat. Ada yang lebih hebat dari kalian, ada yang lebih eh, kaya daripada kalian, ada yang memiliki kekuasaan lebih dari kalian. Allah menghancurkan. Hendaknya ini engkau jadikan mau'izah sebagai bahan pelajaran supaya engkau kembali agar tidak menimpa kepadamu seperti yang menimpa kaum-kaum terdahulu. Oleh karena Allah katakan di sini wa mau'izatan lil muttaqin. Dan juga sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa agar orang-orang yang bertakwa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala bersabar terhadap eh, kebencian-kebencian orang-orang kafir. Sikap yang mereka tampilkan berupa permusuhan, bahkan pembunuhan, bahkan pengusiran yang menyebabkan hati-hati kaum muslim merasa bersedih. Yang sekarang terjadi di beberapa daerah yang kaum muslimin ditindas di sana. Mungkin Al-Quran ini akan menjadi eh, apa namanya penerang bagi mereka atas sebuah harapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan orang yang zalim kepada kaum muslimin. Mereka pasti Allah hancurkan. Di dunia dan di akhirat azabnya lebih pedih.
Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk kepada ayat 35 yang mana surat ini itu diambil daripada eh, potongan ayat yang ada di dalam ayat ini yaitu Nur, surat An-Nur, yaitu surat cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allahu nur samawati wal ard. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah itu adalah seperti mishkat, sebuah lubang eh, yang tidak tembus. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita yang besar. Al-misbahu fi zujajah. Ya. Pelita itu ada di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Dan eh, pelita itu ada dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyah wa la gharbiyah. Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, ya, yang tumbuh tidak di sebelah timur dan juga tidak pula di sebelah baratnya. Allah katakan di sini, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Eh, Minyaknya saja, ya, itu hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis. Yahdillahu linurihi man yasha. Dan Allah memberikan cahaya kepada siapa saja yang dikehendaki. Wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah mem- memperbuat membuat al-amthal, perumpamaan-perumpamaan untuk manusia, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allahu nurus samawati wal ard. Beliau mengatakan bahwasanya Allah itu memberi petunjuk bagi penduduk langit dan bumi. Al-Imam Mujahid dan juga Abdullah bin Abbas berkata juga dengan firman Allah, Allah nurus samawati wal ard. Bahwasanya Allah itu yang mengatur urusan langit dan bumi, mengatur bintang-bintang, mengatur matahari, mengatur bulan. Sedangkan Anas bin Malik mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu berkata bahwa saya cahayaku adalah petunjuk, dan ini adalah pendapat Ibnu Jarir. Allahu nurus samawati wal ard. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Ya. Mathalu nuri, perumpamaan cahaya itu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang mukmin, Allah berikan keimanan, ya, dan cahaya Al-Quran kepada dada dada mereka. Subhanallah.
Jadi memang Al-Quran ini adalah cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat hati seorang mukmin itu bersinar, berbahagia. Dengan cahaya itu mendapatkan petunjuk untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki. Oleh karenanya, seorang mukmin dia tidak boleh lepas dengan Al-Quran. Dia harus membersamainya selama kehidupan ada di dalam dirinya. Dia seolah-olah makanan roh. Ya. Setelah kita mendapatkan makanan fisik ya, zahir, berupa eh, nasi, lauk pauk dan segala macamnya, itu jasad untuk jasad. Tapi untuk roh, maka kita perlu mengambilnya dari Al-Quran. Baik dengan membacanya, merenunginya, menghafalkannya, dan terlebih ya, mentadaburinya dan mengamalkannya. Supaya apa? Supaya hidup hatinya juga dan tidak kosong dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun di tengah malam, beliau eh, salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allahumma lakal hamd anta nurus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamd anta qayyumus samawati wal ard wa man fihin. Ya Allah, sungguhnya bagimu segala puji bagimu, kau adalah cahaya langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Segala puji bagimu, kau yang mengatur langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah di sini Allah Subhanahu wa taala menyamakan kemurnian hati seorang mukmin dengan lentera dari kaca yang tipis yang mengkilat. Dan ini adalah hidayah Al-Quran. Ya. Syariat yang Allah Subhanahu wa taala perumpamakan seperti eh, sesuatu yang jernih, bercahaya, tegak, tidak kotor dan tidak bengkok. Kamishka, seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Disebutkan bahwasanya al-mishka itu adalah tempat sumbu pada lampu. Dan ini makna yang paling masyhur ya. Fiha misbah. Ya, di dalamnya ada misbah, pelita yang besar. Cahaya yang terdapat di dalam lentera. Sebutkan misbah sebagai cahaya seperti sholat Al-Quran dan iman yang terdapat di dalam dada seorang mukmin. Al-misbahu fi zujajah. Dan pelita itu ada dalam kaca. Umpamanya hati seorang mukmin seperti pelita yang ada di dalam kaca itu. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Dari kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Karena bintang ya, kalau seandainya dilontarkan atau dilemparkan, maka dia akan bercahaya daripada kondisi-kondisi lainnya. Dan kita mengetahui bintang yang begitu jauh, dia bercahaya dan indah menghiasi langit. Yuqadu min syajaratin mubarakah, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon minyak yang keluar dari zaitun, minyak zaitun. Pohon yang penuh berkah. Pohon yang penuh berkah yang terdapat, Allah katakan di sini la syarqiyatin wala gharbiyah. Tidak tumbuh di sebelah timur sesuatu dan tidak pula tumbuh di sebelah baratnya. Jadi tempat tumbuhnya bukan di sebelah timur hingga tidak terkena sinar matahari ya, di awal siang, dan bukan juga di sebelah barat hingga tertutupi bayangan sebelum matahari terbenam. Namun letaknya tuh di tengah. Selalu disinari matahari
sejak pagi sampai sore. Sehingga apa? Sehingga dengan sinar matahari tadi, minyak yang dihasilkan itu jernih. Bahkan saking jernihnya, seolah-olah minyak tadi itu bercahaya. Subhanallah. Dan begitulah eh, hati seorang mukmin yang selalu dihiasi dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia terpelihara dari fitnah. Dia terpelihara dari nafsu dan syahwat. Ketika diberi cobaan, dia bersabar. Ketika dia diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Dua keadaan yang menjadikan dirinya selalu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dicoba ataupun ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwasanya la syarqiyatun wala gharbiyah itu negeri negeri Syam. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas sunar. Minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Karena apa? Karena dia selalu terkena sinar matahari. Kilauan minyaknya bercahaya. Bahkan nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Yang mana keimanan seorang hamba ketika dia beramal, maka dia bukan saja cahaya bagi dirinya. Dia juga cahaya bagi orang lain. Dengan dakwah baik secara lisan ataupun secara amalannya untuk diikuti oleh orang lain. Subhanallah, itulah perumpamaan seorang mukmin yang tidak keluar dari dirinya kecuali cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata yang indah, perbuatan yang lembut yang membuat orang-orang yang melihatnya suka terhadap dirinya, dia dicintai di bumi, begitu juga dia dicintai oleh para malaikat yang ada di langit. Cahaya Al-Quran dan cahaya iman, manakala bersatu, maka tidak akan menjadikan cahaya itu padam. Selalu bersinar dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Yahdillahu linurihi man yasha. Sehingga apa? Allah membimbing kepada cahaya siapa yang dikehendaki. Allah memberikan hidayah kepada yang dia kehendaki. Allah yang mempunyai kuasa atas hidayah itu. Oleh karenanya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala beri hidayah dan kita tidak bisa mendapat hidayah laula an hadanallah. Kecuali dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang beri hidayah kepada kita. Oleh karenanya, ketika Allah mampukan kita untuk beribadah, Allah mampukan kita untuk bisa beramal, Allah mampukan kita untuk bisa dekat dengan Al-Quran, bisa sholat tepat waktu, bisa bersedekah, maka sadarkan semua kemampuan ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dia kemampuan, dan jangan pernah mengatakan ini loh saya. Jangan. Ya, engkau yang memberikan, tetapi pada hakikatnya adalah kemudahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau bermanfaat untuk manusia. Engkau adalah orang yang Allah pilih sehingga harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan syukur itu Allah memberikan tambahan kenikmatan yang lain. Wa yadribullahu al-amthal linnas wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Inilah perumpamaan cahaya dan hidayah dalam hati seorang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah, ya, dan siapa yang berhak untuk disesatkan. Oleh karenanya kita selalu memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ya. Bagi orang yang belum mendapatkan jalan lurus ini, dia memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan, untuk dibantu agar masuk pada jalan yang lurus, jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang telah diberi hidayah, dia juga mohon ihdinas siratal mustaqim untuk tetap
diistiqomahkan berada di dalam jalan yang lurus, itu jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat-ayat selanjutnya akan berbicara berkenaan dengan eh, orang-orang yang mendapatkan pancaran nur ilahi ini dan orang yang tidak mendapatkan pancaran nur ilahi ini, dan berkenaan dengan pencerminan daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan ambil pada pertemuan yang akan datang. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya datang dari kami. Hadza sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.